tahu. Kangen banget. Semua sobat Ambiar juga bilang Dewi. ya kangen sama Dewi Persik. Terus kita tanya, emang apa yang kalian kangeni dari Dewi Persik? Tahu nggak jawabannya apa? Marah-marahnya. Kita ngomongnya apa kalau pagi-pagi bahasa Jepangnya apa? Good morning itu Apa bahasa Jepangnya? Morning. Nggak gitu. Apa ya bahasa Jepangnya selamat pagi ya? Gak tahu gue. Ini kan kalau terima kasih kan arigatou. Arigatou gozaimashita. Ya. Tapi gimana kemarin di Jepang, happy nggak? Ya sama aja kayak kalian kan King Nasar di Singapura, di Jepang, ini di. Aku di Jakarta. Kalau aku di Jakarta. Bentar sayang ada yang kotor. Kamu jangan pegang-pegang aku ah. Kenapa? Kamu suka begitu. Abis aku tahu kamu katanya ke Jepang cari jodoh, ketemu jodoh kan? Aku denger. Enggak, sukanya aku tuh orang Jawa, bukan orang Jepang. Iya, tapi si kakak waktu live aku lagi nih. Kan nanti dapat orang Jepang. Aku nggak suka orang luar ya. Aku sukanya orang Indonesia. Aku suka orang Jawa. Lah emang kamu nggak tahu? Enak loh. Kemarin dia ke Jepang kan ketemu sama orang keturunan Jepang sama Jawa. Siapa? Kakek Sugiono. Tapi ya, Kenapa? kita ini kan memang hidup tuh harus menikmati ya. Iya. Kita cari duit capek kalau kita nggak nikmati kita. Iya. Tapi kalian tahu Kan nggak soalnya kabar? kan tahun ini kalau aku punya suami aku nggak bisa kemana-mana. Emang kamu ada rencana untuk Kalau menikah punya lagi? suami kak. Kan dari dulu aku selalu bilang tahun depan. Tahun depan gak jadi tahun depan. Oh my god. Oh, ini satu doa yang luar biasa buat siapapun nanti calon suaminya Dewi Persik. Iya sayang, harus Ya, sayang. pesan dari aku dan King Nasar cuma satu. Apa? Yang sabar ya. Tapi ada kabar kurang sedap. kenapa? Ya Allah. Dari sahabat kita. Kenapa Kerandela? Lihat nggak posting-postingan? Iya kenapa mukanya kemana? Jadi kan dia Kalian lihat nggak? dia kan habis dioperasi, sobat Ambiar. Kita minta doakan ya. Berhasil kan operasinya? Ya, Nggak tahu. kita nggak tahu ya. Tapi kita minta doa yang terbaik ya. Soalnya kalau kita lihat Ya dari Allah. postingannya, dia nggak berani nunjukin wajahnya. Iya. Ya. Kok Dia aku begini. liatin kok hidungnya dikit masih belesek. Di sini hidungnya. Di Pindah, sini. pindah. Turun hidungnya. Bibirnya di sini. Ah. Hidungnya takutnya lama-lama kalau sering operasi bekantan. Buat Karen ya, tapi cepet pulang lah. Kita juga penasaran wajah barunya seperti apa. Ya, yang penting mah udah bersyukur aja lah. Itu yang Iya. paling penting. Bersyukur apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, semua urusan pasti insya Allah bisa diselesaikan dengan baik selama Benar. kita ikhtiar dan juga pastinya berdoa. Betul. Termasuk soal jodoh. Karena kalau Iya. ngomongin soal jodoh, kita akan Iya. hadirkan bintang tamu yang pertama ini. Ini suami istri masih muda. Suami Dia istri masih muda. Bapaknya pemain sepak bola terkenal. Iya, terus anaknya perempuan, punya suami, pemain sepak bola juga. Terus ada anaknya lagi nggak? Duda? Belum. Ganteng dan cantik pasangan ini. Oh gitu ya. Oh jadi ini sama-sama Bagi Ambiar. suami. Bunga dahlia banget. Kita hadirkan langsung ya. Iya. Ini dia Amanda Gonzalez dan juga Christian Rontini. Ayo ada kabar. Selamat pagi. Halo Christian Rontini. Welcome to Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi. Good morning. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Senang banget ya punya mertuanya pemain bola. Terus ini menantunya juga pemain bola, bisa main bola bareng loh. Enak ya, jadi antara bapak sama anak itu suka ngobrol bareng. Betul, ngobrolannya Sefrekuensi. Amanda, Christian Rontini ini aslinya orang mana sih? Campur Filipin, Itali. Filipin, Itali. Teman kita jago bahasa Itali. Ajak ngobrol dong. Jangan Bisa. Bahasa Italia, come potete dire la storia di Terzonoce? Parla italiano. Iya. Salindaya amor. Amor. Tapi kamu bisa bahasa Indonesia. You can speak bahasa. Sedikit. Oh, sedikit aja ya. Kalau Italia itu selamat pagi apa? Buongiorno. 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 Kalau Filipino? Ciao a tutti Filippini. Filipinas. Selamat po. No. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ada lagunya tuh. Apa? Magantang dua gantang. Dangdut ya. Oke. Bagus. Ih, bagus ini pasangannya happy. Muda. Ya. Ini dipertemukan di mana sih sebenarnya kalian? Papa kamu kan pemain bola terkenal, dia pemain bola. Apa ketemunya di lapangan bola pas kamu nonton bola? Apa gimana? Memang dikenalkan atau? Karena for dinner untuk ulang tahunnya dia, jadi
agennya dia itu kayak sahabat sama mama, and we were invited, and ya udah di situ di dinner. Oh, dikenalin ya pas lagi ampun. dinner. Enak ya kalau dikenalin pas lagi dinner gitu. Iya, romantis gitu ya. Iya. Tapi kita mau lihat dulu ya, ini kisah perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri yang resmi menikah di tahun 2023. Ini dia. Aku suka banget pernikahannya, jauh banget kayak dulu aku waktu kamu sama kayak aku dulu pakai paes gitu waktu nikah juga. Maaf, itu mantan istri Anda yang pakai paes. Enak ya, ngelihatnya tuh manis, romantis gitu pasangan Ya, muda sweet ini deh. ya. Mungkin kita bertiga tuh harus mencontoh mereka. Kalau mereka jodohnya di lapangan bola, mungkin kita jodohnya di lapangan banteng kali ya. Coba Amanda Gonzalez, kan papa kamu pemain sepak bola terkenal. Apakah untuk mencari suami itu kamu lebih memilih yang memang bisa main sepak bola juga? No, aku dari dulu nggak Ada mau. cita-cita gitu? No, karena aku tahu susahnya seperti apa pemain bola, jadi keluarganya pemain bola. So I was like never ever ever. You know, you cannot with love. If I love somebody, Namanya jodoh. jodoh. Makanya jangan bilang Yang nggak nggak mau itu. Ya, Betul, makanya jangan bilang nggak mau. Tuhan kasih kan. Kayak gue gitu. Kenapa? Kakak nggak mau sama siapa sih? Ya ada deh pokoknya tuh tiba-tiba langsung gitu. Itu kode lu lagi deket sama orang apa gimana sih? Hah? Kode lagi deket sama orang apa gimana? Hah? Hah? Amanda, kamu tadi bilang nggak mau sama pemain sepak bola. Apa yang bikin kamu punya pemikiran nggak mau sama pemain sepak bola saat itu? Karena first of all, karena aku kan anak dari pemain bola, so I know susah banget satu keluarga itu kebawa semua beban papa itu diomongin semua orang, everything, and kesini kesana pindah sekolah every time, you know, every year, and then so many. Oke. Tapi apa yang bisa akhirnya And membuat also most of pemain bola ya playboys. I don't trust. nggak semuanya tapi ya? Papa selalu bilang, Tapi rata-rata kan gitu katanya. Iya, tapi nggak semuanya lah. ini buktinya enggak. Buktinya enggak kan? Enggak. Baru 3 tahun. Jangan gitu. Amanda, tapi apa yang akhirnya membuat kamu yakin sama Christian ini sampai akhirnya kamu aku mau jadi istri dia walaupun dia pemain sepak bola? Aku pertama I was really into him karena aku lihat dedication dia, disiplin dia. Dia nggak kayak orang yang lain, you know, like even though I don't know, and percaya dia sama Allah, like it's really much. Dia sholat 5 waktu, dia pokoknya aku melihat dia itu imam yang sangat baik and a good father in the future, you know. So I'm like, you're the one, babe. Oke, jadi kamu merasa secara keagamaan, secara agamanya baik, sholat 5 waktu itu menjadi salah satu alasan kamu untuk bisa Dan akhirnya jatuh hati. Disiplin dia, karakter dia to be calm person, nggak emosian or anything, you know, berwibawa. Kelihatan sih nggak marahan ya, karena mukanya tuh muka bersahabat gitu, gampang senyum gitu. Kan perempuan yang kita perlu yang bisa calm us Iya, down. karena cewek lebih sensitif. Yeah, loving. Oke, so buat Christian Rontini, apa yang membuat kamu bisa jatuh hati sama Amanda? Any reason why you falling in love with her and you decided to marry her? The first moment I see her, at the moment I see her in the restaurant, I introduced to her. She said me the name, and after 2 seconds, I forget her name already because I was already in the future, you know, thinking about how will be our family, how will be our relationship and everything. So for me, was like love at first sight. Stop, Artin. Gak ngerti gue. Cinta pada pandangan pertama itu intinya, love at the first sight ya. Tapi dia ini termasuk ini nggak romantis nggak? Kan biasa orang Itali tuh romantis kan biasanya. Romantis banget. Romantis banget. Ya, Ya kan? aku kalah. Oh ya. Biasanya aku yang romantis. Maksudnya romantis itu dalam hal apa? Kayak apa? Kasih kayak kado atau mungkin ucapan? Semuanya deh kayaknya ya kalau Itali itu. Dia itu suka kayak bikin surat, terus ditinggal di meja gitu. Bikinin Itu sampai sudah nikah pun gitu?
sampai sekarang terus ditaruh kulkas ini, I prepare this food for you darling. Dia kan pinter masak. Aduh, kamu bayangin. Itali tuh yang begitu tuh. Ngasih Oh, surat. orang emang itu orang Italia apa orang Filipina? Setahu aku orang Itali itu romantis. Iya betul. Rata-rata. Nggak kalah sama dia juga romantis, ngasih surat tanah. Tadi dulu, gua baru masuk nih. Oke, tapi Amanda kita mau kasih lihat yang satu ini. Buat Sobat Ambiar ada cerita ya. Gimana akhirnya Christian Dari orang ini Italia. dia melamar Amanda dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Ibunda Amanda Gonzalez cerita saat sang menantu minta lamaran datang tengah malam saat sholat tahajud. Wow. Tengah malam? Tengah malam pas sholat tahajud gimana itu? Aduh, Mana itu tengah malam? Nggak dikira itu. Maleng. Jadi Malam datang tengah malam. Jam berapa seingat kamu? I think 12 o'clock. Ya, 12. Jam 12 malam. Dan aku nggak tahu ternyata mama setelah sholat turun ke bawah terus dia datang sama semua makanan ini itu karena mama orangnya kan tradisi banget, so dia respect itu. Dia tanya what should I do, terus semuanya dilakuin. Dia tak sampai tulis di kertas and everything, you know, and ask my mom gitu. Christian, kenapa harus tengah malam? Sweet banget Why sih, at the middle of the night that you came to her house? Because I have the thinking, I want as soon as possible to meet your parents and do the right things, you know, to make them feel that I'm good guy. Because I want to marry her as soon as possible. But I know for the culture, the parents have the priority. So if the parents, they see that the guy can support the child with love, with all the things, then you can go But forward. why at night? At Why night? did you come at night? Why at the middle of the night? Yeah, because it's like a special hour for in my culture, 12 like this. Ih, it's a romantis special hour. banget. Oke, jadi buat It's like budayanya. when miracle happens. Oke, jadi kalau buat budayanya Christian tuh malam itu momen yang pas kalau menurut dia sangat spesial untuk melamar seseorang. Oh, gitu. Oh, gitu. Kalau di sini sih skamling namanya. Lamaran kalau malam-malam. Kalau di sini mah dikira kuntilanak Iya, ya. gue baru tahu orang melamar malah tengah malam. Malam pas waktunya Itu sholat. romantis kalau malam-malam kalau dilamar pagi, siang, sore mah udah biasa. Kalau tengah malam dilamar itu romantis. Aduh, ya ampun. Soalnya biar kita masih lihat ya, walaupun Christian ini dia keturunan Itali Filipina, tapi kabarnya kemarin akad nikah dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya. Betul ya? Kita masih Iya. dulu ya. Oh, jadi pernikahan tahun 2023 ya? Iya. Kemarin ya. Wah, kok kita nggak diundang sih? Kan kita bisa nyanyi. Kayaknya udah. So akhirnya memutuskan dengan menggunakan tadi budaya ini ya, ada Jawa ya? Ya, Javanese karena mama. Oke, karena mama. Iya. Berapa lama Christian belajar untuk akad nikah, ijab kabul? How long did you learn to do the Do all the- Indonesian Yeah. and the prayer like this? It was on the day? Yeah, it was like 3 hours, 4 hours. 3 jam doang. Yeah. Oh, oke. Meanwhile, I was in the train traveling to Karena Jogja. dia kan main bola aktif banget waktu itu. Terus yang ngurus semua wedding itu my mom, and then aku bantu dia, but he was very busy jadi nggak bisa fokus. Yang penting married fast, you know what I mean? Christian, kamu umur berapa sih? Usia berapa? How old you? Sorry? How old? How old you? 25. 25 kalau kamu? Ada deh. Same, Sama. same. Oh my Oh, kurang lebih sama ya. Iya. 24 sama 24 ya Allah. 25. 25? Ya apalah umur lah ya, yang Umur mah penting kan nggak udahlah. masalah. Bener. Nggak, maksudnya- Saling mencintai. Maksudnya masih muda tapi kok ini gitu maksudnya tuh Dewasa lah. dewasa gitu maksudnya pada saling mengisi. Kan ada yang anak muda. Biasa kan kalau cowok kan masih muda suka egois. Tapi gini ya, Biasanya. ngomongin dewasa kan lu juga pernah dulu nikah sama yang dewasa. Tahu rasanya gimana, ya kan? Itu aku sangat bahagia saat itu ya. Saat itu. Sekarang Alhamdulillah. Sobat Ambiar kita masih lihat ya. Ini tadi kalau kita lihat saat akad nikah itu di Indonesia ya. Aduh. Tapi ada satu pertanyaan. Kita mau kasih lihat sebuah artikel, nanti kamu boleh tanggapi yang satu Oke. ini. Amanda Gonzalez dan Christian Rotti nih jalani pernikahan sipil di Italia.
Pernikahan sipil di Italia, artinya Kenapa di Italia? Kenapa nggak di Filipina? Apa karena masih warga negara Indonesia. Italia atau gimana? Dia kan warga negara Italia and Filipina. Oke. So biar lebih mudah kita langsung ke sana karena tahu kan kalau luar negeri sama Indonesia prosesnya panjang, kita nggak mau long time, you know. Kita mau sekarang juga. So let's just go there and semua surat dikumpulin udah langsung tanda tangan. Gitu. Oke. Berarti akadnya ijab kabulnya di Indonesia, kemudian untuk catatan sipilnya di Italia. Italia. Untuk resepsinya di mana? Di Bali. Tapi yang Javanese tradition juga di Jogja, tapi di Bali juga. 2025 mau nanya, lu katanya mau ijab kabul di mana? Sayang, kita di mana? Oh, ngasih kode sama siapa lu? Ngasih kode lu? Sama katanya Allah sama pasangan gue, nggak tahu siapa. Coba kak, Nih. coba kakak cari orang Itali, kita nggak pernah tahu dapat orang Itali. Ya mau itu mau atlet kayak mau siapa, tapi kakak pasti romantis kak. Enggak, orang Jawa udah menunggu gue, udah. Oh iya, oke. Ya wis. Sebuah kode dari Dewi Muria Agung, silakan buat teman-teman media setelah ini langsung tanya, katanya udah ada jodohnya orang Jawa, katanya penasaran gua. Teman-teman media tahu kan, teman-teman media sendiri. Tapi kita doain Wi, semoga ini yang terakhir buat kamu ya. Ya Termasuk dong, buat harus kalian dong. berdua bahagia selamanya. Amin. Apa sayang? Katanya mau dicariin di Itali. Jodoh. Cariin kak, tuh. Jangan, nanti puyeng kalau berantem. Iya. Nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Nggak Lo nyambung. minta apa? Dianya minta apa? Nggak usah ya. Jadi nggak apa-apa kalau berantem baca dulu. Gitu berantem. Kalau berantem pakai translate. Benar. Repot banget hidupnya. Oke, Amanda, kita mau kasih lihat lu yang satu ini ya, kedekatan kamu bersama dengan papa kamu, Papito. Kedekatan Amanda dengan Gonzales ternyata dari kecil sering nemenin saat pertandingan. Yeay. Betul. Ini papa kamu kan pemain sepak bola legend ya. Perempuannya kamu ya? Dari usia berapa kamu nemenin Papito nonton dia ketika bertanding? Dari baby. Dari baby, aha. Aku nggak ingat of course, tapi yang paling aku ingat waktu di Indonesia, aku selalu hadir satu keluarga always, dan aku anak yang selalu benar-benar closest karena even latihan naik bis di ruang pemain aku selalu ada di situ, and I just feel so special with my dad untuk support dia gitu dari kecil. Buat Sampai sekarang. Christian Rontini, ada perasaan apa ya, pressure-nya sih, tekanan. Do you feel any pressure that you realize your father-in-law is a legend in Indonesia as a soccer player? Ada perasaan berasa tertekan nggak kalau mertuanya adalah pemain sepak bola terkenal di Indonesia? Any pressure? I mean, it's a good pressure, you know, like it's a positive pressure. I don't feel like, I have to become like my father-in-law, you know, like it's more like I have an example, and so I take the good advice that he gave me, and because we have good relationship, so whenever I feel low, I want to analyze myself and everything, I always come to Papito and ask him how I can improve, you know, and for me it's a big motivation. It's not pressure, it's motivation. It gives me the chance to, you know, Christian, you can become better and better every day because you have a example very near to you. So I take all the advantages and speak as much as I can with him. So motivasi ya, jadi bukan Ya, tekanan jadi tapi bukan motivasi, tekanan, memberikan positif. saran karena sesama pemain sepak bola, karena Christian Rontini juga adalah seorang pemain sepak bola yang sekarang masih tetap berkarya di Indonesia ya. Iya. Oke, so buat kamu sendiri, Amanda, sosok Papito di mata kamu tuh, Papito itu ayah yang seperti apa? Dia superhero di lapangan, tapi juga di rumah. Karena nggak tahu, papa itu selalu mau sama anak, terus kayak kita diajak main, pokoknya having fun-nya itu sama papa gitu. Of course mama juga, but yeah, that's how Papito is. Kalau kemarin Papito masih berlaga di lapangan hijau, sekarang saatnya kamu menemani suami tercinta ya, untuk menyaksikan dia berlaga. Kita akan melihat momen seperti apa ketika Amanda menemani sang suami bermain sepak bola. Kita mau kasih lihat dulu. So sweet. Romantis banget ya, ampun deh. Iya, suami istri ini, aduh. Amanda, apa rasanya sih dulu kamu ngelihat papa kamu yang main bola, sekarang kamu ngelihat suami kamu yang main bola? Apa ya, namanya juga sama, Christian, and I was like maybe this is my jodoh, and apa ya,
Kayaknya the reason why aku anak pemain bola itu karena aku disiapin sama juga pemain bola, Jadi aku tahu tantangannya apa, tahu kuatnya harus di mana, supportnya harus apa. Jadi aku ngerasain sama seperti waktu aku support papa, tapi ini dengan suami sekarang gitu. Papito, Christian Gonzalez, namanya begitu besar sekali. Kenangan pasti begitu banyak. Ayah dan juga anak-anaknya, terutama kamu. Apa kenangan yang tidak bisa dilupakan dari Papito bersama kamu? Momen apa? What moments? Yang pasti a lot of moments di lapangan ya, maksudnya about football. Mungkin di rumah kalau aku curhat atau apa, tapi more touching is about football karena ya our life has been about football, karena kita support benar-benar dari hati. Jadi apapun yang terjadi itu kita bisa sampai lari ke lapangan to protect my father. You know what I mean? Yes. Like that. I don't know how to explain it. So anything you would like to say? Mau bilang apa sama Papito kalau lagi nonton pagi hari ini? Silakan, Nak. Papito, Christian Gonzalez sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Oh wow, oke. Selamat pagi, selamat datang Papito, welcome back. Ini dia legend kita yang hadir ya. Halo. Papito, how are you? Good? Welcome back. Terima kasih banyak. Papito, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Silakan boleh duduk. Ini nih papanya Amanda. Papito sekarang tinggal di mana sih? Di sini Jakarta. Masih di Jakarta ya. Di Bintaro. Oke, Papito melihat Amanda sekarang punya suami pemain bola juga. Papito ngelihatnya gimana? Ya, saya lihat penting anak saya happy senang. Itu aja. Kalau misalnya dia tidak bikin senang anak saya, pasti antara kita ada masalah. Oh wow, oke. Tapi penting saya lihat anak saya senang sekali. Kenapa Amanda? No, karena kita kan harus pilih Thailand or Italy and I'm just sad. Karena harus tinggal keluarga, you know what I mean? So yang membuat kamu sedih adalah harus meninggalkan keluarga karena ikut sama suami. It's not that easy, tidak mudah. No. I love everybody. I love him. I love my family. But as a wife, I have to follow my husband, But yeah. Anak perempuan itu kan cinta pertamanya papanya, Papito. Amanda mau tidak mau ya, suka tidak suka dia memang akan ikut sama suaminya. Anak pertama kan Amanda ini. Anak pertama. So dia akan leaving soon untuk ikut sama suaminya. Gimana perasaan Papito? Mama sayuran. Mami tuh nangis di sana. Don't cry, Mami. It's okay. Ada istri tercinta, ada mamanya, ada Mamita. Amanda. It's okay. It's okay. Mamita. Come, mamita, come, pergi, ayo. Ayo Mamita. Ayo. Ayo. Welcome. Bien, mamita. Kok kita berpisahnya No, sekarang? it's okay. No. Mamita. It's okay. Sedih banget, Ini Mamita. namanya tangis kebahagiaan karena terharu pastinya ya. Putri tercinta akhirnya menemukan pasangannya walaupun memang harus ikut sama suami. Kalau buat Papito sendiri ada kekhawatiran nggak sih Amanda harus meninggalkan Indonesia ikut sama suaminya? Ya, misalnya kita sering, memang kita sedih dan istri saya juga ikut sedih karena misalnya kalau kita tinggal di Jakarta sekarang ya, dan mereka di Surabaya, Ya. itu gampang, kita bisa pakai pesawat bisa ke sana ketemu. Tapi sekarang beda karena mereka pilih untuk ke Italia. Itu susah dan jauh ya. Ya, Karena itu kita nggak mudah ya. harus terima. It's not easy. Papito mau bilang apa sama Christian as your
son-in-law mau bilang apa? Anything you would like to say, mau bilang apa? Mau menitipkan Quiero Amanda, decir, silakan. Ronta, Bélame. Papito mau bilang apa? Mau kasih pesan apa sama menantu? Ya, walaupun dia orang baik ya, orang luar biasa untuk bicara ya. Kita setiap hari juga bicara di rumah. Dia minta nasihat sama saya bicara. Saya selalu bilang sama dia, penting dia bisa bikin anak saya bahagia apa? bahagia. Apa? Bahagia. 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 Itu susah untuk saya bicara. Ya seperti itu. Pasti pesan dari seorang ayah untuk menantunya agar menjaga putri tercintanya ya. Amanda, kapan kamu akan meninggalkan Indonesia? Soon. Soon. Ya. So, kamu mau bilang apa sama Papito sebelum kamu meninggalkan Indonesia? Silakan mau bilang apa? Why you make it hard for me? Untuk Papito, apa ya? This is not a goodbye. Kita pasti ketemu. Amanda pasti balik ke sini nanti kalian main ke situ. But ya semoga suami bisa berkarya di sini lagi, jadi bisa disupport sama Papito. Atau mungkin Papito bisa ikut di timnya Ronta. I don't know, let's see. But we're gonna always be close to each other. Kita selalu dekat dalam hati walaupun jauh. And Amanda selalu support Papito walaupun Papito di Indonesia. Mamita satu lagi. Mama? Wait. She difficult. Aku sama mama, our connection itu really strong. Kayak kita cinta banget satu sama lain. Mama selalu support aku. And kita bareng-bareng support papa together. And yeah, we're just so close. And untuk mama, jangan pikir Amanda pergi itu karena ninggalin mama. I will always be close to you. No matter what, sesering apa, Amanda pasti kembali ke Indonesia untuk holiday, and mama juga bisa main sering ke situ. And I will just be one call away. I will be one call away. Don't worry, I will always be there for you, no matter what. Amanda, dimanapun kamu berada, Filipina, Itali, tapi untuk Papito, kamu akan selalu di hati. Kita akan kembali saat lagi, tetap di pagi-pagi hari.